Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ayyuhal mukarramun wal muhtaramun, Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Al Ustadz Ahmad beserta jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati, guru tetap, guru pembimbing Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Ibu Ustadzah Hajah Hanifah, Ibu Ustadzah Simah, Ibu Ustadzah Maksumah, rekan saya Ketua BKMT Jatiluhur beserta jajaran pengurus dari BKMM, ibu-ibu pimpinan taklim, tim qosidah, para orang tua, para sesepuh, alhamdulillah hadir di depan sana. Ustadz Pangeran, kita doain Bu, mudah-mudahan guru-guru kita berkah ilmunya, berkah rizkinya, sehat badannya, istiqomah dalam dakwahnya, berkah juga jamaahnya. Amin ya robbal. Ibu sehat apa kagak? Sekarang tanggal tua, tanggal 23, duit masih punya apa kagak? Itu etas yang dibawa gede-gede isinya duit apa kertas? Kertas. Duit. Insya Allah pulang dari sini duitnya penuh sampai seetas. Ibu tahu jengkol enak apa kagak? Jengkol enak po, tapi enaknya jengkol kagak bisa ngilangin rasa jengkel. Iya apa iya? Ibu suka jalan-jalan ke Anyer Banten, suka apa kagak po? Kalau pulang dari Anyer oleh-olehnya apa? Pete. Pete enak apa kagak? Pete enak tapi kagak bisa ngilangin rasa bete. Tapi kita duduk di majelis taklim, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian duduk di majelis taklim bersama orang yang berilmu, mendengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah bakal hidupin hati kita yang mati dengan cahaya hikmah. Amin ya robbal. Insya Allah kita yang pada pagi hari ini nyempetin duduk di majelis taklim, setelah ngaji jengkol dapat di prasmanan, jengkel hilang. Nanti setelah kita ngaji dikasih lau ikan teri pakai pete, insya Allah bete hilang. Dengan syarat apa? Duduk tenang, dengerin, kita cinta duduk di sini bersama orang-orang yang soleh. Amin ya robbal. Ibu, kita kudu bersyukur. Apa bersyukurnya? Dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad.
Ibu, kita ditakdirkan Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Karena ditakdirkan, maka kita kudu bersyukur minimal dengan banyak baca sholawat. Ibu, minimal ada 4 keutamaan, ada 4 keistimewaan bagi orang yang cinta Nabi dan dia selalu melantunkan sholawat dalam hati dan lisannya. 1, orang yang cinta Nabi, orang yang selalu membaca sholawat, dia punya keutamaan. Apa keutamaannya? 1, yanfa. Sholawat yang kita baca akan mendatangkan manfaat kepada yang membacanya. Kita buka keterangannya dalam kitab Tanqihul Qaul. Man shalla ala Muhammadin kulla yaumin mi'ata marrah qadallah mi'ata hajatin sab'ina li akhiratihi wa thalathina li dunyahu. Orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad setiap hari minimal 100 kali, maka Allah akan penuhi hajatnya sebanyak 100 kali. Sab'ina li akhiratihi, 70 untuk akhirat kita, wa thalathina li dunyahu, dan 30 Allah tunaikan untuk dunia kita. Amin ya robbal. Kenapa? Karena tadi sholawat punya keutamaan yanfa, membawa manfaat. Lanjut ini Bu. Ini mohon maaf kalau suara saya rada serak-serak demek. Lagi musim batuk sama pilek ya Bu ya. 1, yanfa. Yang kedua, yarfa, sholawat dapat mengangkat derajat orang yang membacanya. Ibu, ada kisah satu ketika ada seorang wanita yang jauh tinggalnya di pelosok kota Madinah. Saking rindunya ingin berjumpa dengan Rasulullah, perempuan ini rela jalan berjam-jam saking ingin berjumpa dan melihat wajah baginda Rasulullah. Ketika sudah sampai di depan rumah Rasulullah, wanita ini tidak berani ngetuk pintu. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari adab umat kepada nabinya. Karena itu bukan adab murid kepada gurunya. Saking cintanya perempuan ini, dia rela nunggu di Masjid Nabawi sambil bersih-bersih, sambil sapu-sapu. Tidak lama kemudian baginda Rasulullah keluar dari pintunya. Lalu Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan ini nggak langsung ngejawab. Dia pandangin wajah Rasulullah yang begitu indah. Luar biasanya wajah baginda Rasulullah, sampai-sampai perempuan ini tertegun begitu lamanya. Lalu dijawablah oleh perempuan ini, wa alaikassalam ya Rasulullah, ana Zarqo, saya namanya Zarqo. Pulang Zarqo ke rumahnya, esok hari berangkat lagi kagak bawa tangan kosong. Ini Zarqo bawa pangki, bawa sapu, bawa kain lap. Apa tujuannya? Dia ingin berkhidmat kepada baginda Rasulullah dengan membersihkan rumah Nabi, pelataran rumah Nabi dan Masjid Nabawi. Selang beberapa lama, Zarqo nggak kelihatan yang biasanya membersihkan Masjid Nabawi. Boleh minta air hangat kali ya? Ibu, selang beberapa lama
Zarko nggak kelihatan yang biasanya membersihkan Masjid Nabawi. Setelah sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, man minkum ro'a Zarko, adakah di antara kalian yang melihat Zarko? Sahabat tangak tengok, siapa Zarko? Bu, sama seperti kita. Kalau orang bukan siapa-siapa, orang miskin, orang susah, orang gak punya jabatan, kita males dari tahu. Iya apa iya? Kalau dia gak punya pangkat, dia gak punya kekuasaan, kita rasa-rasanya ogah nyari tahu tentang orang tersebut. Tapi tidak demikian dengan baginda Rasulullah. Ibu, kalaupun hari ini saya dikenal oleh orang sepedurenan, dikenal sama orang sebekasi, dikenal sama orang se-Indonesia, apalah artinya saya, apalah artinya kita jika nanti baginda Rasulullah tidak berkenan mengenal kita. Iya apa iya, Bu? Kenapa? Karena nanti di akhirat yang memberi syafaat kepada kita adalah baginda Rasulullah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Pada hari manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, istri lari dari suami, suami kagak kenal anak, orang tua sudah tidak kenal dengan anak yang dilahirkannya. Manusia pada saat itu sibuk dengan urusan masing-masing, tapi datang baginda Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal. Lalu ketika ditanya siapa yang sudah melihat Zarko, sahabat kagak ada yang berani menjawab. Lalu ada salah satu sahabat yang berani angkat tangan bertanya, ya Rasulullah, iya, siapa itu Zarko? Apakah Zarko itu wanita yang suka bersih-bersih di masjid? Oh iya, itu namanya Zarko. Apa kata sahabat ini? Innaha matat ya Rasul, perempuan itu sudah mati. Ibu ngedengar Zarko sudah mati, langsung wajah baginda Rasulullah merah, menahan marah. Kenapa? Kenapa sahabat engkau tidak memberitahu kepadaku kalau Zarko sudah mati? Kalau tahu aku ingin bertakziah, kalau tahu aku ingin mensolatkan jenazahnya. Ibu, Zarko yang bukan siapa-siapa, Zarko yang miskin, tapi datang baginda Rasulullah untuk bertakziah, datang baginda Rasulullah untuk berziarah ke makamnya. Bahkan Rasulullah mensolati jenazahnya yang diikuti oleh ratusan bahkan ribuan sahabat. Hari ini kita belajar dari kisah Zarko. Kita mah dikit-dikit pengen dihargain, pengen diorangin, diundang maulid kurang diopenin, kesel. Ya apa iya? Gua nih merasa kagak dihargain. Padahal mah bisa jadi tuan rumah sudah lelah karena begitu banyaknya tamu. Diundang acara hajatan kita kesel karena tuan rumah lupa nyuruh makan. Bisa jadi tuan rumah sudah kelelahan karena sudah menyiapkan berbulan-bulan untuk acara pesta pernikahan putrinya. Kita yang dihargain sama orang, kita yang selalu pengen dihormatin, belum tentu nanti kita menjadi orang yang dihargai di hadapan baginda Rasulullah. Rasulullah begitu memuliakan, tidak mandang manusia dari kelas harta maupun jabatan. Itulah
keistimewaannya orang yang cinta kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, yarfa, solawat yang kita baca karena kita cinta kepada baginda Rasulullah akan mengangkat derajat bagi orang yang membacanya. Amin ya robbal. Lanjut ini po, masih kuat. Terima kasih. Punten. Leleh ini Bu, tenggorokan saya air termos. Yang kedua, salawat yang kita baca apa Bu? Yarfa, dapat mengangkat derajat orang yang membacanya. Yang ketiga, yadfa, salawat yang kita baca dia mendapat menolak bala, dapat menolak musibah. Ibu, dulu ketika saya hamil anak pertama, saya diponis sama bidan kagak bisa lahiran normal. Ibu lahirannya sesar. Kenapa Bu bidan? Ini hasil USG, bocah palanya miring, turun kagak, ke atas kagak. Saya datang ke siapa? Nyari tukang dukun beranak alias Mak Paraji. Perut saya dipegang, diputer-puter sambil baca sholawat itu Mak Paraji, begitu yakinnya. Besok saya USG ke rumah sakit, ternyata atas izin Allah itu kepala bayi sudah di bawah. Kenapa? Karena dukun tadi, Mak Paraji tadi yakin dengan sholawat yang dibacanya dapat menolak bala. Beda dengan kita kok. Kita orang sakit mata, kita bacain Yasin, Fatihah 7 balik, bacain sholawat, kita semburin ke mata orang. Apa mata orang sembuh? Belum tentu. Kenapa? Karena kadang hati kita masih suka bengkok. Iya apa iya? Mulut kita paseh, tapi hati kita masih penuh dengan kedengkian. Hati kita masih penuh dengan kebencian. Hati kita masih penuh dengan amarah. Beda mungkin dengan orang tua kita yang ketika dia satu kali baca sholawat dengan yakin bisa menyembuhkan penyakit atas izin Allah karena hatinya jauh dari sifat dengki dan marah. Lanjut ini Po. Ngapa diem ya Po? Yang keempat, sholawat yang kita baca yashfa akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kita buka keterangannya dalam kitab Muhtarul Ahadis, dalam kitab Tanqihul Qaul, aulan nasi biyaumal qiyamati aktaruhum alayyas sholah. Orang yang pertama kali akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah adalah orang yang paling banyak baca bersolawat. Amin ya robbal. Ibu, ada kisah seorang pemuda umurnya sekitar 14 sampai 15 tahun, namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah ini anaknya periang, anaknya gesit, cekatan, sampai-sampai baginda Rasul aja resep sama bocah yang cekatan. Sama kayak kita Bu, kita punya anak itu bocah disuruh nyapu langsung nyapu, disuruh ke warung langsung ngungku, kira-kira resep apa kagak? Rasul resep sama Sa'labah, anaknya periang dan cekatan. Sampai-sampai setiap hari Sa'labah ketika duduk di masjid
Beliau selalu duduk di pinggir pintu. Biar apa? Biar yang pertama orang melihat baginda Rasulullah masuk ke dalam masjid adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Satu ketika baginda Rasul meminta Sa'labah untuk pergi ke suatu tempat menunaikan hajat baginda Rasulullah. Ketika Sa'labah sedang berjalan begitu cerianya, ada pintu, ada sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kayak rumah kita zaman dulu tuh Bu. Kan rumah kita zaman dulu pintunya pakai papan dari gula tuh Bu. Dari gula apa? Dari gula merah ya. Gula merah dipaku-paku atau pakai papan lembaran, rumahnya rada reot. Ketika Sa'labah lewat, itu pintu rumah tersebut terbuka karena hempasan angin. Ketika pintu terbuka, Sa'labah nggak sengaja ngelihat perempuan lagi mandi, kain panjangnya melorot. Coba Bu, kalau ukuran pemuda zaman sekarang, lah diintip kita. Yang ada kita masuk YouTube, di YouTubein sampai habis, di videoin sampai habis. Tapi tidak dengan Sa'labah, wahai hadirin. Sa'labah tidak sengaja melihat orang yang sedang mandi, kainnya terbuka. Dia nangis sepanjang jalan. Dia nyesel. Ya Allah, mata yang setiap hari dipakai untuk memandang Rasulullah, tapi hari ini mata ini dipakai untuk melihat maksiat. Padahal maksiat itu tidak sengaja dilihat oleh Sa'labah. Nyesel Sa'labah, kenapa tadi saya samperin rumah yang pintunya kebuka. Bagaimana kalau Rasulullah tahu? Karena Rasulullah dikasih wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Bagaimana kalau Rasulullah kagak mau ketemu saya? Bagaimana Rasulullah nanti ketika di hari kiamat kagak mau kenal dengan saya? Sa'labah nangis. Nangis Sa'labah tidak mau balik ke rumah hingga dia pergi bersembunyi, menyepi, mengasingkan diri di sebuah bukit. Dalam keadaan hujan kehujanan, panas kepanasan, Sa'labah badannya mulai kurus kering. Setiap hari dia hanya minum susu dari pengembala kambing yang menyiapkannya di bawah lereng bukit. Satu ketika baginda Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah kalian yang melihat Sa'labah? Ketika datang waktu sholat sudah berhari-hari Sa'labah nggak datang-datang. Lalu baginda Rasulullah mengutus Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab untuk mencari Sa'labah. Dicarilah Sa'labah setiap perkampungan hingga bertemulah Salman dan Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing. Wahai Tuan, apakah kalian pernah melihat seorang pemuda kira-kira cirinya begini-begini, anaknya periang, dia sudah beberapa hari tidak pulang? Apa kata pengembala kambing? Kalau yang periang saya nggak pernah lihat, tapi kalau yang tiap hari menangis, dia murung, saya pernah melihatnya. Dia tinggal di sebuah bukit. Lalu kalau begitu langsung saja kita samperin ke bukit, kata Salman Al-Farisi. Kata pengembala kambing, tidak bisa karena dia takut sekali sama orang. Tapi begini saja, setiap mau menjelang maghrib, Sa'labah turun ke bawah untuk minum susu yang saya siapkan. Akhirnya di balik batu, Salman dan Umar bin Khattab mendak-mendak bersiap untuk menangkap Sa'labah. Ketika disamperin, alangkah kagetnya Sa'labah. Ternyata dia berpikir, ya Allah, jangan-jangan Rasul udah tahu kalau mata ini sudah dipakai untuk berbuat maksiat, sampai-sampai menyuruh Salman dan Umar untuk bertemu denganku. Akhirnya dengan keadaan terpaksa Sa'labah sambil kurus kering
dibawa didopong sama Salman Al-Farisi ke rumahnya. Laporanlah Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah bertemu dengan Sa'labah tapi kondisinya sangat mengenaskan. Datang baginda Rasulullah ke rumah Sa'labah. Assalamualaikum, kagak disautin sama Sa'labah. Assalamualaikum, Sa'labah nggak berani nyaut. Yang ketiga baginda Rasulullah mengucapkan assalamualaikum. Akhirnya dengan suara yang sangat pelan Sa'labah menjawab waalaikumsalam. Dibuka pintunya, Rasulullah dipersilahkan masuk, tapi Sa'labah membalikan badannya, dia ngumpet. Kenapa dia ngumpet? Dia malu. Kalau Rasulullah sudah tahu kalau dia sudah berbuat maksiat dengan melihat perempuan yang tadi setengah telanjang ketika mandi. Sa'labah, apa yang terjadi denganmu? Diceritakan oleh Sa'labah, ya Rasul, ketika engkau perintahkan aku untuk menunaikan hajatmu, ada pintu yang terhempas angin, lalu aku dekatin, aku nggak sengaja. Kalau ada perempuan yang mandi kemudian terbuka auratnya, saya nggak sengaja ya Rasul, saya takut Allah marah kepada saya, takut engkau nanti di hari kiamat tidak mau mengenal saya takut engkau nanti tidak mau memberi syafaat kepada saya. Ibu, Sa'labah dosanya kecil tapi nangis sampai bersembunyi dari baginda Rasulullah. Bayangkan dengan dosa kita, mata kita ngelihat orang kita komentarin, mulut kita di tempat majelis taklim kadang masih sempat-sempatnya gibah, telinga kita masih dipakai untuk mendengar aib orang lain, hati kita masih dipakai untuk buruk sangka dengan orang lain. Tapi kita kadang suka nggak nyesel, suka nganggap itu bukan dosa. Sa'labah, Bu, yang hanya melakukan maksiat tidak sengaja, dia malu berjumpa dengan baginda Rasulullah. Akhirnya tidak lama Sa'labah berkata, ya Rasul, tolong maafkan saya. Akhirnya kata Rasul, wahai Sa'labah, dosamu sudah diampuni oleh Allah. Lalu Sa'labah mengatakan, ya Rasul, di badanku seperti ada semut yang sedang jalan. Wahai Sa'labah, engkau sedang mengalami sakaratul maut. Ucapkanlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sa'labah mati di pangkuan baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah mandiin Sa'labah yang badan yang kurus. Rasulullah mengkafani, Rasulullah mensolati. Ketika Rasulullah bawa keranda jenazah Sa'labah, Rasulullah jalan sampai sempoyongan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ini tempat begitu luas, mengapa engkau jalan sempoyongan? Wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya seluruh malaikat turun ikut bertakziah mengantarkan Sa'labah ke pemakaman. Satu maksiat, nyeselnya bukan main. Kita melakukan maksiat setiap waktu, terkadang kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Katanya kita cinta kepada baginda Rasulullah, tapi kita masih tidak cinta ilmu. Katanya kita cinta kepada baginda Rasulullah, sama orang tua kita masih ngelawan, masih hitungan. Katanya kita cinta kepada baginda Rasulullah, sama suami masih durhaka. Katanya kita cinta kepada baginda Rasulullah, sama guru nggak ada hormat-hormatnya. Katanya kita cinta kepada baginda Rasulullah, sama alim ulama tidak cinta. Ibu,
melalui peringatan Maulid ini. Ayo sama-sama, bukan hanya kita ramaikan maulidnya, tapi setiap hari kita isi kegiatan majelis-majelis ilmu. Insya luar biasa, Bu. Yes, Pak. Itulah keutamaan salawat bagi orang yang membacanya. Dia akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Makanya untung nih kasih sayang Nabi Muhammad bersama keluarga dan umatnya. Kurang apa sayangnya Nabi kepada umatnya ketika Nabi sakaratul maut. Ya Allah, jangan engkau timpakan rasanya sakit sakaratul maut ini kepada umatku. Ketika Nabi perang Uhud, gigi gerahamnya pecah, jidatnya terluka, dagunya terbelah, mengalir darah dari pelipis baginda Rasulullah, ditadangin sama Rasulullah, diusapin ke dadanya, ditadangin lagi, diusapin ke dadanya. Sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa engkau lakukan itu? Apa kata baginda Rasulullah? Aku tidak mau sebab darah satu tetes jatuh ke bumi membuat Allah murka kepada mereka. Saking sayangnya baginda Rasulullah kepada umatnya. Kalau untuk urusan keluarga Rasulullah mah jangan ditanya. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kita senantiasa berbuat baik kepada keluarga kita, dan aku adalah orang yang selalu berbuat baik kepada keluargaku. Nih, mudah-mudahan setelah kita keluar dari pintu ini, Ibu, semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah, bukan hanya lewat sholawat di lisan kita, tapi nama baginda Rasulullah masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kalau baginda Rasulullah namanya sudah masuk di dalam hati kita? Biarkan orang menghujat, kita jangan balas menghujat. Biarkan orang mencaci, kita jangan balas mencaci. Biarkan orang membenci, kita jangan balas membenci. Biarkan orang memaki, kita jangan balas memaki. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah, laisal mu'min bito'an walala'an walapahis walabadi. Bukan termasuk orang yang beriman, orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka melaknat orang lain, orang yang suka berkata kotor, orang yang suka berbuat keji. Na'udzubillahi min. Hadirin jamaah Maulidur Rasul, mungkin kiranya itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dan gelombang yang berbeda. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.